saudara, kembali bersama saya Pastor Harapan Panjaitan dalam program Give Menyapa. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan bernyanyi atau kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus terus percaya sekalipun kenyataannya mungkin belum kelihatan, tapi kita terus percaya terhadap janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji pasti Dia akan genapi. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau jalannya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Mari kita berdoa. Saudara, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi kami, Engkau terus memelihara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami bagaimanapun keadaan kami, kesulitan yang kami hadapi hari ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau terus bersama dengan kami. Oleh karena itu, biar kami terus percaya terhadap apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah Tuhan firmankan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dan berkati setiap orang yang mendengarkan acara ini. Di dalam nama Yesus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kita yang siap diberkati katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ayat pertama sampai yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat 3, lalu lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Sekali lagi, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Luar biasa, kita sudah baca firman Tuhan tentang Abraham, di mana di sini Tuhan istilahnya mengulangi perjanjian yang pernah Tuhan sampaikan kepada Abraham. Tapi sebelum saya akan ulas atau kita bahas bersama saudara, hari ini saya membawakan temanya yaitu mata sama dengan fokus. Mata sama dengan fokus. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi atau cerita tentang burung di dalam sangkar yang terbuat dari besi. Suatu ketika ada seorang bapak pergi ke tempat namanya kontes burung. Kalau kontes burung berarti lomba burung ya. Di mana di sana banyak burung yang lagi berlomba, dan kita percaya hanya satu yang akan menjadi juaranya, juara satu. Nah, ketika terjadi perlombaan, ada yang menjadi juara. Ketika bapak ini melihat atau mendengar suara burung yang juara ini, dia sangat tertarik. Saking tertariknya, dia bertanya kepada pemilik burung, "Saya tertarik dengan burung yang bapak miliki, berapakah harga yang bapak akan berikan? Saya akan siap untuk membayarnya." Di cerita demi cerita, sehingga dilah harganya mahal. Karena walaupun mahal, karena bapak ini tertarik saudara, sehingga dia tetap mau mengeluarkan uang yang begitu mahal untuk hanya seekor burung. Jadilah burung ini dibeli dan jadi miliknya, dan dia pulang. Di dalam perjalanan dia singgah suatu tempat dan dia beli sangkar yang terbuat dari besi. Alasannya supaya burung ini tidak lari gitu saudara. Sehingga dibelilah burung ini dan dibuat di sangkar. Sampai di rumah diletakkan burung ini ke suatu tempat yang tinggi. Perhatikan, ke suatu tempat yang tinggi. Biasanya sesuatu yang berharga pasti kita letakkan di tempat yang sangat tersembunyi ataupun ya supaya aman gitu ya. Dan bapak ini juga menempatkan burung ini di suatu sangkar yang terbuat dari besi, di tempat yang tinggi yang tidak akan bisa dijangkau dengan sesuatu apapun. Sudah sampai malam, bapak ini tidur. Karena ngantuk dia pergi tidur. Jadi ketika bapak ini tidur saudara, burung ini tinggallah sendirian. Suatu ketika ada seekor kucing. Dan dia masuk dari jendela. Ketika burung ini melihat seekor kucing ini, burung ini ketakutan. Sehingga saking ketakutannya burung ini, dia tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, terbang sini, terbang sana. Saking ketakutan, burung ini semakin mendekati. Dia mendekati, semakin dekat. Apa yang terjadi pada burung ini? Semakin ketakutan, semakin gak karuan, ditabrak sana, tabrak sini, tabrak sana. Sampai satu ketika pagi hari, pemilik burung ini, tuan ini bangun, dan dia ingin mendengar suara burung yang dia dengar dalam kontes burung tadi. Tapi kok gak ada suara? Apa yang terjadi saudara? Dan bapak ini datang dan melihat, rupanya burung ini sudah mati. Pertanyaannya, apa yang membuat burung ini mati? Apakah kucing ini menerkam burung ini sehingga burung ini jadi mati? No. Burung ini mati karena burung ini fokus kepada kucing. Karena dia fokus kepada kucing dan dia melihat kucing, sehingga dia lupa ada sangkar yang terbuat dari besi. Karena burung ini fokus kepada kucing, nanti saya diterkam dan saya dimakan, sehingga dia lupa bahwa ada sangkar yang terbuat dari besi dan tidak akan mungkin kucing ini bisa menggigit besi. Saudara, bukan karena kucing yang menerkam dia mati, tapi karena dia mempergunakan fokusnya, matanya kepada yang salah, yaitu kepada kucing. Dan dia lupa terhadap ada perlindungan, yaitu sangkar yang terbuat dari besi. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan kepada kita saudara, untuk mengajarkan kita, mari kita pergunakan mata kita, fokus kita bukan
kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita selalu fokus kepada persoalan kita, kita selalu fokus kepada sakit penyakit kita fokus terhadap COVID-19 ini, kita akan terus fokus dan kita akan mati. Artinya kita tidak bisa berkarya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kita lupa ada Tuhan yang selalu berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan dia tidak akan, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu janji Tuhan. Itu tidak akan terjadi kalau kita hanya fokus kepada persoalan kita. Itu tidak akan terjadi pada kita kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat. Mari kita jangan mau seperti burung ini, dia fokus kepada kucing sehingga dia mati, sehingga dia melupakan ada sangkar yang terbuat dari besi. Kita kembali kepada pembacaan Alkitab kita yang tadi tentang Abraham. Kita melihat Kejadian 15 ayat 1, Kejadian pasal 15 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa katanya firman ini? Janganlah takut. Sekali lagi bersama dengan saya katakan, janganlah takut. Saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini datang firman Tuhan kepada kita yang berkata, janganlah takut. Pertanyaannya, mengapa sampai Tuhan mengeluarkan sebuah firman kepada Abraham, janganlah takut? Berarti keadaan Abraham ketika itu adalah ketakutan. Dia merasa takut. Karena dia merasa takut, sehingga datang firman Tuhan dan berkata, Abraham, jangan takut. Sehingga Tuhan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Perisai artinya apa? Yang melindungimu. Jangan takut. Pertanyaannya, apa yang membuat Abraham menjadi takut? Apa yang membuat Abraham jadi takut? Ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan mati atau meninggal dan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Apa yang membuat Abraham jadi takut? Yang pertama, karena dia melihat dirinya sudah tua. Abraham merasa dirinya sudah tua dan sebentar lagi aneh mati. Yang kedua, apa yang membuat Abraham jadi takut? Karena Abraham belum memiliki keturunan. Kalau aneh mati, saya sudah tua sekarang dan akan mati. Kalau saya mati, saya belum punya keturunan. Yang ketiga, apa yang membuat Abraham menjadi rasa takut? Karena apa yang sudah dikumpulkan oleh Abraham, kekayaannya ini akan jatuh kepada hambanya atau bujangnya Eliezer. Inilah yang membuat dia takut. Saya sudah tua dan belum punya keturunan, dan apa yang sudah kukumpulkan ini akan jatuh ke tangan orang lain. Apa? Sehingga apa Abraham katakan ayat ketiga, dikatakan, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Bayangkan, Abraham komplain. Seperti hambanya Pak Rio Penggabean, jangan ceritakan masalahmu pada orang lain, ceritakan kepada Tuhan. Komplain sama Tuhan gak apa-apa, Tuhan penuh belas kasihan. Katakan sama Tuhan. Abraham berkata kepada Tuhan, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan mewarisinya. Pertanyaannya,
Apa yang membuat Abraham memiliki kesimpulan bahwa orang hambanya ini yang akan menjadi ahli warisnya? Karena Abraham fokus kepada keadaannya. Sekali lagi, apa yang membuat Abraham ini dan kita selalu menyimpulkan bahwa nanti kita tidak mendapat apa-apa dan orang lain yang akan mendapatkan? Apa yang membuat Abraham menyimpulkan seperti itu? Yang pertama, karena Abraham selalu melihat keadaannya. Coba lihat ayat yang ke-4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Perhatikan, Abraham harus dibawa keluar. Karena apa? Karena Abraham ada di kemah, artinya dia selalu melihat keadaannya. Abraham itu selalu melihat keadaannya. Keadaannya seperti apa? Sudah tua, impoten. Istrinya sudah mati haid, mandul dan tidak akan punya, nggak mungkin punya anak. Jadi tiap hari dia lihat itu. Dia lihat dirinya, dia lihat istrinya, dia lihat dirinya, dia lihat istrinya, dia lihat dirinya, dia lihat istrinya, sehingga timbul pemikiran yang negatif. Dan dia menyimpulkan, dan itulah yang membuat dia menjadi takut. Karena apa? Karena dia melihat keadaannya yang tidak mungkin. Tapi pada hari ini saudara, saya mau katakan, jangan fokus kepada keadaanmu. Mungkin memang keadaan faktamu memang begitu, memang kenyataannya benar. Tapi ingat, ada satu yang di atas keadaan, yaitu Tuhan yang sudah memberikan janji. Abraham harus dibawa keluar, artinya keluar dari selalu fokus kepada diri sendiri. Haleluya. Dia harus keluar dan Tuhan berkata apa? Hitung bintang di langit. Ini sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Mungkin ini terakhir ayat 12. Di sana dikatakan, menjelang matahari terbenam. Artinya apa? Ketika Tuhan datang kepada Abraham dan berfirman, apakah sudah malam? Belum. Ini dikatakan menjelang petang. Artinya Tuhan datang di siang bolong atau sore hari, belum ada bintang. Tapi Tuhan katakan ayat 5, ayat 6 itu, hitung bintang di langit. Abraham bisa berkata, mikir dong Tuhan, ini kan siang mana ada bintang. Artinya apa? Itulah yang Tuhan katakan, yang tidak mungkin bagimu Abraham, itulah bagianku. Aku sanggup untuk menjadikannya. Saudaraku, pada saat ini dalam program GIP Menyapa, saya mau katakan, ketika Anda fokus kepada keadaanmu akan semakin parah. Tapi belajar, mari keluar dari fokus kepada keadaanmu, dan mari lihat Tuhan yang memberikan janji, yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapinya. Hanya dibutuhkan kepercayaan. Terus percaya terhadap janji Tuhan, walaupun kenyataannya tidak mungkin, tapi Tuhan bisa jadikan mungkin. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian tadi, katakan, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
kasih Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Engkau berkata, jangan fokus kepada keadaanmu, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Ketika engkau terus percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa suatu ketika janji Tuhan akan terjadi dan digenapi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.